munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Yes, kita akan mempelajari materi itu kali ini. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ananda. Nah, insya Allah di materi kemarin kita telah mempelajari tentang materi meyakini hari akhir. Nah, insya Allah di materi kali ini kita akan kembali mempelajari materi tentang tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat akan tiba. Nah, sebelum kita mulai Ananda, ini adalah kadif atau indikator pembelajaran kita pada kali ini. Nah, Ananda, di materi kali ini ada kaitannya dan banyak sekali berkaitan dengan ayat-ayat di Al-Quran. Salah satunya ada di surah Abatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kemarin masih ingat bahwa hari kiamat adalah hari kebangkitan dari alam kubur kemudian menuju alam akhirat untuk mendapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira nih kapan ya hari akhir itu akan muncul? Seluruh manusia tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita pun tidak mengetahui kapan tepatnya hari akhir itu akan tiba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda sebelum kemunculan hari kiamat tersebut. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Fitnah Dajjal benar-benar luar biasa. Fitnah itu dialami penduduk bumi selama 40 hari. Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya. Ada satu hari yang lamanya seperti 1 tahun. Sehari lain lamanya seperti 1 bulan. Dan satu hari lagi lamanya seperti 1 pekan. Adapun hari-hari lain berjalan seperti biasa selama 24 jam. Tak ada satu hari pun yang dilewati kaum beriman, kecuali kesengsaraan. Karena itulah, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi momen yang ditunggu orang-orang beriman. Beliaulah sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya. Telah tercatat dalam takdir bahwasanya tak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa alaihissalam berkumpul dengan para mukminin. Beliau melakukan sholat bersama mereka dan Imam Mahdi. Putra Maryam kemudian memulai pengejaran
kejarannya. Dajjal kabur melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa alaihissalam pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Batlut di Palestina. Beliau pun segera membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan kerusakan. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dijebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Nah Ananda, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus meyakini bahwa hari kiamat akan segera tiba. Nah, dan hari kiamat akan tiba sebelum tanda-tanda. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'jud Ma'jud. Kemudian munculnya dabah. Dan yang terakhir, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebelum tanda-tanda itu muncul, maka kiamat belum akan tiba. Tapi Ananda, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Dengan caranya adalah memperbanyak beribadah atau memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.